Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisbin Al-Ghafari dengan NIM 400305246300063 dari Sipil Arsitektur Angkatan 2024 konsentrasi Gedung 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sondir dan pengujian SPT sesuai dengan tugas yang diberikan pada matkul rekayasa pondasi. Yang pertama ada pengujian sondir. Tujuan dari pengujian sondir sendiri itu untuk mengetahui nilai perlawanan konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan keras. Next, ada data hasil pengujian sondir. Dari pengujian sondir sendiri nanti kita mendapatkan 4 data, yaitu ada tahanan ujung QC, kedua hambatan lekat FS, kemudian rasio gesekan, friction ratio FR, dan pergeseran total tanah TR. Lalu, bagaimana data tersebut digunakan untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah pada perencanaan pondasi. Yang pertama, untuk menentukan karakteristik tanah atau jenis tanah, bisa dengan menggunakan nilai FR, friction ratio. Friction ratio sendiri adalah perbandingan antara gesekan selimut, Fs, dengan tahanan ujung QC. Jadi, jika nilai FR yang kurang dari 1%, maka bisa dikatakan sebagai tanah pasir. Jika FR lebih dari 1%, tanah lempung, dan jika FR lebih dari 5%, tanah organik. Kemudian untuk mengetahui daya dukung tanah. Untuk mengetahui daya dukung tanah dengan pengujian sondir, itu perlu menganalisis data hasil uji yang mencatat 2 jenis tahanan, yaitu tahanan konus, QC, dan hambatan geser di setiap kedalaman. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah dan kemudian menghitung daya dukung tanah menggunakan berbagai metode seperti korelasi empiris. Dengan contoh rumusnya itu Q ultimate sama dengan K dikalikan QC. K itu koefisien. Nilai koefisien ini tergantung jenis tanah. Jika pasir padat, maka nilai K berkisar 0,3 sampai 0,5, dan jika lempung, nilai K berkisar 0,2 sampai 0,3. Setelah kita mencari nilai Q ultimate, kita bisa mencari nilai kilowattnya dengan rumus Q ultimate dibagi Fs. Biasanya Fs ini nilainya berkisar 2,5 sampai 3. Kemudian standar penetration test. Standar penetration test itu suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh tanah terganggu dengan teknik pembukaan. Lalu data hasil pengujian ini ada end value, kemudian kedalaman muka air tanah, dan yang ketiga dari tanah yang diambil kita bisa mengetahui karakteristik tanah. Bagaimana data SPT digunakan dalam perencanaan pondasi? Jadi untuk menentukan karakteristik tanahnya, itu bisa dengan melihat nilai NSPT-nya. Jadi contoh, jika nilai NSPT kurang dari 4, maka jenis tanah itu pasir yang sangat lepas dengan daya dukung sangat rendah. Dan jika NSPT berkisar 30-50, itu pasir padat dan daya dukungnya tinggi. Dan jika NSPT kurang dari 2, itu lempung yang sangat lunak dengan kuat geser yang sangat rendah. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk menentukan daya dukung tanahnya, nilai NSPT dapat dikonversi terlebih dahulu ke parameter tanah seperti kohesi, sudut geser, modulus elastisitas, dan berat isi. Dan nanti bisa dihitung menggunakan rumus empiris, misalnya seperti rumus Meyerhof untuk pondasi dangkal ataupun dengan rumus Terzaghi. Lalu untuk perbedaan SPT dan CPT. Dari metode kerja CPT, mendorong kerucut baja secara hidrolik ke dalam tanah untuk mengukur tahanan ujung dan gesekan selubung. Dan sampel tanah CPT sendiri itu tidak mengambil sampel tanah fisik. Berbeda dengan metode kerja SPT dan sampel tanah SPT. Untuk metode kerja SPT itu memukul tabung sampel dengan palu standar hammer tadi itu untuk memasukkannya ke dalam tanah. Lalu kita hitung jumlah pukulannya untuk mencapai kedalaman tertentu. Itu disebut end value. Lalu untuk sampel tanahnya sendiri, SPT itu mengambil sampel tanah fisik yang akan dianalisis